Bismillahirrahmanirrahim. Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Cepat saja saya jawab pertanyaan dari Bapak Matias. Matias ini di Jakarta. Ya, Pak Matias ini sangat sedang mempelajari tentang Allah Esa Yesus Kristus. Lalu dia tanya, Pak, apa bedanya Allah Israel dengan Allahnya orang Kristen? Nah, ini dia ya. Apa Allahnya Israel dengan Allahnya orang Kristen? Jadi perbedaan Allah Israel versus Allah Kristen. Allah Israel itu siapa? Di dalam Keluaran 6 ya, baca saja ayat 2, ayat 3, ayat 1, ayat 2, ayat 3, Keluaran pasal 6. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya, Allah yang maha kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Jadi nama Allah Israel, Tuhan huruf besar semua, yang dalam kamus Alkitab LAI disebut Yahweh, itu dinyatakan pertama kali kepada Musa. Sebelumnya kepada generasi Abraham, Ishak, Yakub, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang maha kuasa. Ya, dari sini loncat dulu. Ternyata yang maha kuasa itu Yesus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Ya. Namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun, itulah Tuhan, itulah Yahweh Allahnya Israel, di dalam Keluaran 3 ayat 15, yang tidak disadari oleh Israel bahwa Yahweh itu bukan nama diri. Itu adalah nama sebutan, sudah jelas-jelas kok. Musa nanya begini, Tuhan, nanti bagaimana tentang namamu? Tentu saja bagaimana beda dengan siapa. Tuhan, bagaimana namamu? Aku adalah aku, gitu. Dari dulu ya aku, sekarang ya aku, selama-lamanya ya aku. Itulah Alfa Omega, itulah Yesus. Jadi sebenarnya Allah Israel itu Yesus. Nah, Yesaya 66 ayat 1 itu sama dengan Kisah 7 ayat 49. Allahnya Israel yang adalah Yahweh ini ada di surga. Jadi sekarang ini Allahnya Israel ada di surga. Surga mana? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Itu surganya Allahnya Israel sekarang ini. Ulangan 6 ayat 4 ini sama dengan Yesaya 44 ayat 24, sama dengan Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Israel, Allah Israel yang adalah Yahweh itu Esa. Esa itu artinya satu. Karena Yesaya 44 ayat 24, Allah membentangkan langit seorang diri. Ya, enggak dibantu sama Bapa, enggak, ya. Ya, jadi Allah Israel, Yahweh, ya. Di dalam Yesaya 63 ayat 9, Mesias diutus itu bukan duta, bukan utusan. Ya, Mesias memang diutus Allah, Yesus itu diutus Allah, tapi Yesus bukan utusan. Aneh ya, aneh kan ya. Sama dengan Yesus lahir lewat rahim Maria, tetapi Yesus itu bukan manusia biasa. Jadi dia bukan utusan, karena yang datang sebagai manusia adalah bukan duta, bukan utusan, tapi Allah sendiri di dalam Yesaya 63 ayat 9. Lalu Mika 5 ayat 1 ini sama dengan Matius 2 ayat 6. Israel itu mendambakan kedatangan Mesias. Mika 5 ayat 1, Matius 2 ayat 6 mendambakan Mesias yang sudah disebutkan dari Bethlehem. Oke. Ketika Yesus lahir, aneh bin ajaib ditolak. Kenapa kok ditolak? Karena orang Israel tidak paham yang namanya Yahweh dibentuk jadi manusia. Yesaya 43 ayat 10. Ketika Yesus lahir sebagai Mesias, di dalam Matius 2 ayat 6 ya, itu mereka tidak percaya dan mereka menolak bahwa Yesus adalah Mesias itu, ya. Dia tolak. Jadi itu Allahnya orang Yahudi,
berhenti sampai dia menolak Yesus. Makanya Yahudi tidak percaya perjanjian baru, nggak ada ya. Mereka hanya pakai perjanjian lama yang disebut Tanak, Talmud. Talmud itu tafsirnya Tanak ya. Jadi secara garis besar saya ulang, Allahnya Yahudi adalah Yahweh. Ya, Yahweh. Dalam Alkitab LAI disebut Tuhan huruf besar semua. Dia bukan duta, bukan utusan, nanti menjadi manusia. Sekarang ada di surga, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Allahnya orang Israel itu Esa. Esa itu artinya satu, bukan kesatuan. Kemudian orang Israel masih menantikan Mesias yang akan lahir di Bethlehem. Ketika Yesus benar-benar lahir, ditolak sama orang Israel. Sudah. Jadi Israel berhenti sampai di situ Allahnya. Sampai Allah ini bersemayam di surga, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Yesaya 66 ayat 1. Sampai di situ. Enggak percaya Yesus, enggak, dia tolak Yesusnya. Nah, mari kita bahas Allahnya orang Kristen. Karena Allahnya orang Kristen berlanjut. Sejak Yesus lahir berlanjut. Orang Yahudi kan udah nggak percaya itu, menyalibkan Yesus, selesai. Kalau Allahnya orang Kristen ketika Yesus lahir sebagai manusia, itu adalah Allah yang menjadi manusia setara dengan Allah. Filipi 2 ayat 6. Semua malaikat sujud kepadanya. Ibrani 1 ayat 6. Ya, ia tidak berdosa dan tidak berbuat dosa. Tidak berdosa 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan dia tidak berbuat dosa Ibrani 4 ayat 13. Jadi Yesus itu bukan manusia biasa. Ya, sama seperti Yesus itu utusan, Yesus itu diutus tapi bukan utusan. Yesus itu lahir tapi bukan manusia biasa. Beda sama kita ya. Oke, lalu berlanjut mati disalib ya, mati disalib lalu naik ke surga. Nah, ketika naik ke surga, Allahnya orang Kristen adalah Yesus Kristus. Bagaimana Yahweh, Pak? Yahweh udah nggak ada. Ketika Yahweh kan sudah dibentuk jadi manusia di dalam Yesaya 43 ayat 10. Makanya di dalam perjanjian baru tidak pernah ada ayat Alkitab menyembah Yahweh. Maria saja menyembah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nggak taunya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus di dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi Allahnya orang Kristen siapa? Yesus Kristus. Bagaimana dengan Bapa? Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Jadi tidak mungkin Yesus diselingi Bapa yang jadi Allah. Bapa adalah kiasan Yesus. Ya, Yohanes 16 ayat 25. Ketika Yesus menjadi manusia, maka Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri, roh Allah di surga. Makanya Bapa tidak bisa bicara, Bapa tidak bisa berfirman, Bapa juga tidak bisa mengabulkan doamu. Yohanes 14 ayat 13 dan 14 ya. Yang bisa melakukan doamu itu Yesus, bukan Bapa. Bapa tidak bisa mengampuni dosamu. Yang bisa mengampuni dosamu itu Yesus. Markus 2 ayat 10 ya. Clear ya? Jadi Allahnya orang Kristen itu Yesus Kristus, memakai nama diri Yesus Kristus. Allahnya orang Yahudi adalah Yahweh. Yahweh ini tak lain dan tak bukan juga Yesus Kristus. Jadi Allah itu tidak pernah berubah ya. Selalu Yesus, selalu satu, tidak pernah berhenti, terus diselipin pakai Bapa gitu. Makanya di surga tidak ada Bapa, di surga tidak ada Yahweh. Anda yang masih ngotot nyembah Yahweh, Yesus bilang kamu ular beludak. Matius 23 ayat 33, ke neraka kalian. Yang masih ngotot nyembah Bapa, kamu disebut kambing terkutuk. Matius 25 ayat 41, ke neraka. Jadi nasib orang Yahudi yang masih ngotot nyembah Yahweh sama persis dengan nasib orang Nasrani yang masih ngotot nyembah Bapa. Sama persis, nanti masuk ke neraka bersama iblis dan malaikatnya. Hanya orang benar penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, yang disebut orang-orang benar, nanti akan dibangkitkan lalu diberi mahkota dan masuk surga. Anda mau masuk surga enggak? Mau, Pak. Kalau gitu jadilah orang benar, kelompok domba,
penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Penyembahan terhadap Yahweh sudah stop, Pak. Tidak ada ayat Alkitab satupun ketika Yesus sudah lahir masih ada yang nyembah Yahweh. Yang masih nyembah Bapa, ya kamu kambing terkutuk. Tidak pernah ada orang menyembah Bapa ketika Yesus sudah naik ke surga. Nggak ada lagi. Ya, sama, nggak ada lagi orang nyembah Yahweh ketika Yesus lahir, sudah lahir. Nggak ada lagi orang yang nyembah Bapa ketika Yesus naik ke surga. Makanya rasul-rasul tidak ada yang doa Bapa kami toh, nggak ada. Anda aja yang sok keblinger ya toh, hari gini masih doa Bapa kami. Wong rasul-rasul aja nggak ada yang doa Bapa kami, nggak ada yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus, nggak ada itu. Sama sekali tidak ada rasul-rasul yang melaksanakan doa Bapa kami. Kok kamu ngototnya? Padat, singkat, dan clear, itulah bedanya Allah Israel versus Allah Kristen. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.